Halo, salam selamat pagi semuanya. Apa kabar buat anak-anak kelas 4? Bapak berharap semuanya baik aja ya, dimanapun kita berada saat ini, pelajaran jarak jauh. Baik, kita akan melanjutkan pelajaran kita sebelumnya, yaitu bab 1 tentang berbagai peristiwa dalam kehidupan manusia. Kalau minggu lalu kita sudah belajar peristiwa menyenangkan, dan hari ini kita akan belajar peristiwa menyedihkan. Baik, sebelum kita melanjutkan pelajaran kita pada hari ini, kita mendengarkan pujian ini terlebih dahulu ya. Puji Tuhan, lagu yang sangat indah, bagaimana Tuhan berkuasa atas angin, laut. Tuhan pakai Musa untuk membelah lautan, ya. Baik, sebelum kita melanjutkan pelajaran kita pada saat ini, mari kita berdoa. Lipat tangannya, kita akan berdoa. Tuhan, kami bersyukur memilih Tuhan yang begitu baik dalam peristiwa hidup kami, baik menyedihkan ataupun menyenangkan. Kami tetap percaya Tuhan hadir dalam hidup kami. Kami siapkan hati kami untuk belajar lebih lanjut lagi Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Baik, kita akan lanjutkan pelajaran kita, peristiwa menyedihkan. Ya, sudah diambil Alkitabnya ya. Alkitab buku sudah disiapkan. Mari kita baca kitab Kejadian 37. Kejadian 37. Silakan di-pause dulu videonya, di-pause dulu, baru baca Kejadian 37. Oke, setelah dibaca Kejadian 37, apa di sana? Kisah tentang Yusuf. Ya. Yusuf sangat dikasihi oleh ayahnya. Ya. Berarti ayahnya siapa? Itu pertanyaannya. Ada yang tahu ayahnya Yusuf? Iya, Yakub. Ya, Yakub adalah ayah daripada Yusuf. Yusuf memiliki banyak saudara. Dia anak ke-11. Berarti ada 10 saudara-saudaranya dia. Ya, nanti ada ketika dia nanti sudah di Mesir, dia memiliki adik lagi bernama Benyamin, ya. Ayahnya membelikan jubah yang indah buat Yusuf, sehingga saudara-saudaranya, perhatikan gambar ini,
Ini ada saudara-saudaranya ada di belakang. Ini ayahnya Yusuf. Ini adalah Yusuf. Sangat iri terhadap Yusuf. Ya, Yusuf dibelikan jubah yang sangat indah buat Yusuf oleh Yakub. Ini kakak-kakaknya bekerja mengembalakan kambing domba. Yusuf tinggal di rumah, malah diberikan baju yang sangat indah, pakaian jubah yang indah buat Yusuf, sehingga kakaknya sangat iri. Ya, diperhatikan dari gambar yang lain. Di sini ini adalah Yakub, ini ada Yusuf, pakaian yang sangat indah pada zaman itu. Ini adalah pakaian yang sangat mewah, ya. Dan kakak-kakaknya iri juga ketika Yusuf ini bermimpi, ya, ada gandum milik ayahnya, gandum milik ibunya mereka, dan kakak-kakaknya ini di mimpinya itu semua gandum mereka itu ayahnya, ibunya, dan mereka kakak-kakaknya tunduk terhadap gandum dari Yusuf. Demikian juga mimpi berikutnya, ada bintang melambangkan kakak-kakaknya, bulan melambangkan ibunya mereka, sedangkan matahari melambangkan ayah dari mereka, tunduk terhadap bintang dari Yusuf. Sehingga kakaknya iri, wah, mimpimu itu luar biasa sekali. Jadi kamu maksud ayah, ibu, dan kami tunduk terhadap kamu. Jadi kamu akan jadi raja atas kami. Itu pemikiran dari kakak-kakaknya, sehingga mereka sangat iri. Sehingga mereka ada berniat jahat terhadap Yusuf. Nah, karena saking irinya terhadap Yusuf, suatu hari Yusuf mengunjungi kakak-kakaknya yang saat itu mengembalakan ternak keluarga mereka. Ya, perhatikan di sini, ini kakaknya mereka sedang bersepakat, ya, untuk bagaimana supaya Yusuf ini tidak ada di tengah-tengah keluarga mereka lagi. Ya, ada yang bilang, ayo kita bunuh saja, kita jual aja, ayo kita macam-macam lah berpikiran mereka. Nah, ketika punya Yusuf datang, mereka tangkap, mereka buang ke dalam sumur. Ya, kakak-kakaknya membuang Yusuf ke dalam sumur. Cerita selanjutnya pasti anak-anak sudah baca, ya, apa yang terjadi dengan Yusuf, dengan jubahnya itu, bagaimana mereka menghadapi ayah mereka. Ya, mereka bersepakat juga memperlakukan yang jahat buat Yusuf. Akhirnya Yusuf dijual terhadap saudagar atau pedagang pada saat itu yang lewat. Mereka melihat, aduh, bagaimana kalau kita jual aja Yusuf ini, kita menghasilkan uang. Nah, ini perhatikan gambar ini. Ini adalah saudagar atau pedagang. Mereka menjual Yusuf, mereka mendapatkan uang. Ya, apa yang terjadi dengan Yusuf? Yusuf sampai di Mesir. Dia jadi budak di sana. Budak berarti dia tidak memiliki hak atas hidupnya. Berarti yang memiliki hak atas hidupnya adalah majikannya. Ya, majikannya siapa? Potifar ada di Mesir. Yusuf sangat sedih. Ini sangat menyedihkan buat Yusuf karena dia terpisah dari ayah dan ibunya yang menyayangi dia. Dia sangat sedih. Tentu dia akan tidak akan bisa bertemu lagi dengan ayah dan ibu dan saudara-saudaranya. Menurutmu, apakah Yusuf membenci saudara-saudaranya? Ayo, ada yang bisa jawab? Apakah Yusuf membenci saudara-saudaranya dengan apa yang dilakukan saudara-saudara terhadap dia? Lihat gambar ini. Ini adalah Yusuf. Ending daripada ceritanya, ini adalah Yusuf. Sedangkan ini adalah saudara-saudaranya yang menjual dia. Setelah pertemuan ini, Yusuf tidak membenci dia. Karena dia tahu bahwa semua itu dalam rencana Tuhan. Indah pada waktunya. Ya. Kalau Yusuf tidak dijual pada saat itu, Yusuf akan jadi keluarga Yusuf bisa mati kelaparan di Kanaan, ya, di Israel saat ini. Mereka bisa mati kelaparan karena terjadi kemarau yang sangat panjang. Tapi Yusuf berpikir bahwa ini adalah rencana Tuhan untuk mempersiapkan Yusuf di sana untuk menyambut keluarganya, ya. Baik, kita akan lanjutkan pelajaran tentang kisah yang menyedihkan juga, tapi endingnya sangat baik, ya. Kisah tentang Ayub.
Namun sebelum kita melanjutkan kisah Ayub, mari kita mendengarkan, mari kita memuji Tuhan bersama-sama lewat pujian ini. Haleluya, lagu yang sangat indah. Jadi semuanya indah pada waktunya apa yang Tuhan rencanakan. Kita lanjut kisah tentang Ayub. Ayub ini adalah orang yang kaya raya di tanah Uz. Ya, orang yang kaya raya mungkin pada saat itu di zamannya Ayub, mungkin dialah orang yang paling kaya di zaman itu. Kalau di buku pelajaran di Alkitab, ya, kekayaan Ayub itu dia memiliki 7 anak laki-laki, 3 anak perempuan, ya, 7.000 ekor kambing domba, 3.000 ekor onta, 500 pasang lembu, 500 keledai betina, dan budak-budak, ya, seperti yang dialami Yusuf tadi, dia jadi budak. Nah, Ayub pun memiliki budak. Jadi di tangan Ayub lah nasib daripada budak-budak itu, ya. Dia tadi memiliki 10 anak. Nah, apa yang terjadi dengan Ayub? Ayub dicobai oleh iblis atas izin Tuhan. Semua hartanya diambil oleh iblis. Ya, anak-anaknya pun meninggal pada hari yang sama. Hartanya pun diambil semua pada hari yang sama. Dia sangat menderita. Ya. Penderitanya itu sangat luar biasa. Kalau kita baca bahwa Ayub itu dia sakit seperti borok, ya, di dalam tubuhnya, sampai dibilang dia untuk menggaruk badannya itu dia pakai beling, ya. Istri dan sahabatnya mempengaruhi Ayub untuk meninggalkan Tuhan. Bayangkan, sudah kehilangan anak, harta, dan istri dan teman-teman sahabatnya harus mendukung dia, malah mengatakan, udah tinggalkan aja Tuhan itu Ayub. Nah, itu yang membuat sedih daripada hati Ayub, ya. Tapi Ayub tidak seperti itu. Dia tetap percaya bahwa Tuhan tetap baik, sekalipun itu menyedihkan hatinya, sekalipun
itu sangat sakit rasanya. Tapi Ayub tetap bersyukur bahwa Tuhan tetap adalah Tuhan. Tuhan punya rencana yang indah atas Ayub. Sekalipun semuanya sudah tidak ada. Bahkan istrinya pun sudah menjauh dari dia. Tidak memiliki anak, tidak memiliki harta. Dia hanya memiliki dirinya sendiri yang penyakitan. Tapi karena dia tetap bersyukur, dia mengampuni sahabat-sahabatnya, dia mengampuni istrinya, dia mengampuni semua yang berbuat salah sama dia. Tuhan kembalikan berlipat kali ganda dan lebih baik lagi dari sebelumnya. Ya, anak-anaknya lahir setelah disembuh, dia memiliki anak lagi. Ya, dia hartanya berlipat-lipat ganda. Karena apa? Tuhan mengembalikan semuanya ketika dia bertahan atas penderitaan yang menyedihkan itu. Kita juga sebagai anak-anak Tuhan, ketika kita ada masalah, ya mungkin keluarga kita, mama papa kita ribut di rumah, kita jangan langsung ikut-ikutan. Mama papaku berantem melulu, saya juga bisa juga berantem. Tidak seperti itu. Kamu harus mendoakan ayah dan ibumu, ya. Mungkin kamu sedih melihat ayah dan ibumu tidak bekerja. Kamu mendoakan supaya ayah dan ibumu dapat pekerjaan. Ya, kalau ada masalah lagi, mungkin ada keluarga yang sakit, ya, doakan supaya Tuhan kasih kesembuhan atas keluargamu yang sakit itu. Atau mungkin kamu mengalami penyakit, ya kamu bisa berdoa kepada Tuhan supaya Tuhan sembuhkan penyakit yang kamu alami, ya. Demikianlah pelajaran hari ini. Kita sudah belajar peristiwa menyenangkan dan peristiwa menyedihkan. Kita tetap di dalam Tuhan, bahwa Tuhan punya rencana yang indah atas keluarga kita, atas hidup kita, atas pelajaran kita, atas sekolah kita. Tuhan Yesus memberkati dimanapun kita belajar saat ini. Salam.